Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 322. Di antara puluhan ribu murid 9 divisi ini, tidak ada kekurangan orang kuat dengan tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Sejak pembentukan divisi senjata, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah musuh divisi lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran 9 divisi, tetapi sekarang ada satu divisi lagi. Terutama ketika Tan Yun berada di gerbang abadi, kekuatan pribadinya adalah 10 murid teratas, dan ketenarannya selama persidangan medan perang para dewa sangat mengejutkan. Biarkan divisi berjasa mendominasi, dua hal ini telah membuat 9 murid divisi lainnya dari orang suci cemburu, dianggap sebagai duri dalam daging. Apa yang membuat murid divisi lainnya semakin kesal adalah, karena Tan Yun, sekarang 9 dari 10 murid berbakat dari sekte luar memilih untuk menyembah sistem garis sekte dalam, mereka memilih divisi berjasa sekte dalam. Insiden ini membuat marah para murid dari 9 divisi gerbang dalam, 9 divisi gerbang abadi, dan 9 divisi gerbang suci, dan bahkan 9 divisi tingkat tinggi. Kita harus tahu bahwa jika ini terus berlanjut, apakah itu gerbang dalam atau gerbang abadi atau gerbang suci, itu pasti akan menjadi keluarga yang dominan, meninggalkan 9 divisi lainnya di luar jangkauan. Perasaan krisis ini mengamuk tanpa ampun, dan anggota senior divisi lainnya, terutama anggota senior gerbang suci, berharap Tan Yun, pelakunya dan murid divisi layanan berjasa, akan mati. Sebelum Tan Yun memasuki gerbang suci, kepala 9 divisi gerbang suci memberi perintah kepada para tetua di bawah. Selama murid tetua manapun dapat membunuh Tan Yun melalui aturan, dia akan diberi hadiah. Oleh karena itu, ketika ratusan murid gerbang suci memberitahu murid-murid mereka di Fangcheng, setelah Tan Yun memasuki Fangcheng, semua murid yang sedang berbelanja dan bermain di Fangcheng berkumpul di luar paviliun ekselir suci. Jika Tan Yun muncul, dia akan mencoba membuat Tan Yun menantang. Tetapi pada saat ini, ketika puluhan ribu murid melihat bahwa pintu paviliun suci ekselir ditutup, mereka semua menjadi khawatir. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang keselamatan Tan Yun, tetapi khawatir bahwa Tan Yun dipukuli sampai mati oleh divisi pil di paviliun eliksir yang dibuka oleh divisi pil. Jika ini masalahnya, tidak peduli berapa banyak dia memprovokasi Tan Yun, yang terluka parah, tidak akan menantangnya. Karena itu, semua orang khawatir. Adapun apakah Tan Yun akan keluar tanpa cedera, semua orang berpikir itu benar-benar mustahil. Dalam hati mereka, masuknya Tan Yun ke paviliun ekselir tidak diragukan lagi adalah mulut harimau. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan diusir dari paviliun ekselir seperti anjing yang berkabung, mencicit. Pintu ke lantai pertama paviliun eliksir perlahan terbuka. Semua orang tercengang, tetapi ketika mereka melihat Tan Yun dan 6 kelompoknya, mereka berjalan keluar dari paviliun suci eliksir, berbicara dan tertawa. Kemudian, suara hormat Gong Sun Sen datang dari paviliun eliksir, dengan hormat mengantar Tan Yun. Semua orang terkejut, bagaimana situasinya. Tan Yun tidak hanya keluar utuh, tetapi juga Gong Sun Sen menghormatinya. Ketika semua orang ragu, Zhao Wansha menunjuk Tan Yun dengan marah, dan dengan tegas berkata, "Tan Yun, kamu bajingan, berani menyakiti wanitaku, putra ini akan menantangmu hari ini. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan ingin pergi hidup-hidup hari ini." Begitu Zhao Wansha berbicara, ada suara kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya di antara puluhan ribu orang. "Tan Yun, dengarkan aku ingin menantangmu hidup dan mati. Dan aku ingin melawanmu sampai mati. Tan Yun, jika kamu memiliki keberanian, kamu harus bertarung." Keributan orang banyak berputar-putar di telinga, dan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuo Baiying dipenuhi amarah. Di sisi lain, Tan Yun tersenyum dan melihat kembali ke 5 orang,
ini hanya sekelompok anjing gila, jangan pikirkan mereka. Setelah itu, Tan Yun melirik ke belakang ke semua orang, masih tersenyum, tetapi pernyataan yang meremehkan membuat paru-paru semua orang meledak. Apa yang kalian maksud? Apakah Anda memenuhi syarat untuk pertempuran yang menentukan dengan putra suci ini? Oh dan, Anda memiliki banyak tingkatan di alam 5 kali lipat, 6 kali lipat, dan bahkan 7 kali lipat atau lebih dari alam jiwa ilahi, menantang lapisan pertama alam jiwa ilahi. Apakah Anda tak tahu malu? Setelah itu, Tan Yun sangat arogan dan tidak sabar, dan melambaikan tangannya kepada semua orang. Oke, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Semua orang cepat bergeser ke samping untuk Ben Shao. Ketika kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang menjadi marah. Tan Yun, sialanmu mencari kematian. Tan Yun, kau bajingan, jangan berani melawan, tak satu pun dari kalian berenam akan pergi. Ya, kamu berani pergi, kami akan membunuh kalian berenam bersama-sama. Sebelum semua orang berbicara, Tan Yun terus tersenyum. Meskipun nadanya ringan, dia mengguncang langit, saya adalah putra suci. Menurut aturan, tidak ada yang bisa mengeksekusi saya kecuali tuannya. Ben Shao akan pergi sekarang, aku akan memberimu keberanian. Aku melihat siapa di antara kamu yang memiliki keberanian untuk melanggar aturan leluhur dan tuan, dan mulai dengan saya ini. Mendengar ini, semua orang terdiam. Retorika yang baru saja akan membunuh Tan Yun digantikan oleh keheningan saat ini. Tan Yun, pada saat ini, Zhao Wansha berkata dengan mata muram, kamu membunuh 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota. Sekarang kamu harus kembali ke aula disiplin bersama saya dan diselidiki. Hahaha. Tan Yun memandang Zhao Wansha seolah-olah melihat orang idiot, dan tersenyum. Zhao, apa? Mendengar apa yang saya katakan barusan, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap saya dengan alasan bahwa saya menyakiti wanita Anda. Sekarang gunakan metode investigasi ini untuk membawaku pergi. Oke, simpan, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Berbicara tentang Tan Yun mengambil langkah maju, sosok Zhao Wansha melintas dan berdiri di depan Tan Yun. Tidak ada ruang untuk membantah, dengan putra suci di sini, saya melihat bagaimana Anda pergi. Hari ini aku memberimu 2 pilihan, bertarung denganku atau ikut bersamaku, jika tidak, tidakkah kamu ingin pergi? Pada saat ini, Fan King melihat ke samping ke arah Zhao Wansha di sampingnya, matanya penuh kekaguman. Pria yang merasa dirinya sangat mendominasi hari ini. Di sisi lain, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi warna yang pemalu, dan berkata dengan suara yang dalam, nama keluarga adalah Zhao, Anda adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Karena Anda adalah putra suci, Anda harus memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tapi aku. Itu hanya ranah jiwa ilahi. Tapi meski begitu, aku tetap tidak akan gentar. Namun, aku punya syarat. Selama kamu berdiri diam dan biarkan aku menyerang 10 kali dengan kakiku diam, aku akan melawanmu dengan tegas. Jika kamu tidak setuju, aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, coba bunuh aku. Mendengar itu, Zhao Wansha takut Tan Yun akan kembali, dan buru-buru setuju, itu kesepakatan. Tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu harus bertarung denganku jika kamu kalah. Ya, Tan Yun mengangguk, dengan ekspresi yang sangat serius, dan bersumpah. Ya, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Zhao Wansha bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha, Tan Yun sudah mati hari ini. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan berkata, Tan Yun benar-benar bodoh. 5 hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Wansha mengalahkannya dengan 1 tangan. Seorang murid jenius dari alam jiwa ke-8 dari divisi rune, saya berani mengatakan bahwa Zhao Wansha sekarang cukup untuk membunuh 9 alam jiwa ilahi. Ya, aku juga mendengarnya. Hahaha, apalagi Zhao Wansha berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, ini komentar yang buruk. Jika saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun adalah orang bodoh tak punya otak,
apalagi mengguncang Zhao Wansa sedikit. Sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Wansa, dia akan terguncang. Telinganya penuh dengan ejekan, dan hinaan orang. Saat Tan Yun menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan Tan Yun yang berkedip-kedip di matanya. Tan Yun tahu betul bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan tidak akan memiliki masalah berurusan dengan pembudidaya 7 lapisan alam jiwa ilahi biasa seperti Gong Sun Sen. Akan sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan melawan 7 murid dari alam jiwa ilahi yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Jika dia benar-benar bertarung dengan Zhao Wanxia, Tan Yun tidak ragu bahwa dialah yang mati. Adapun syarat untuk menyerang Zhao Wanxia 10 kali, Tan Yun sombong, belum lagi berurusan dengan 8 kali lipat jiwa ilahi, yaitu, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan dia masih bisa membunuhnya. Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao khawatir. Hal yang sama berlaku untuk Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying. Bagaimanapun, lawannya bukanlah murid 8 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada 5 orang, dia melirik puluhan ribu murid yang mengejeknya, berpura-pura cemas, dan berteriak, kalian, karena mereka semua setuju denganku, 10 serangan tidak dapat mengalahkan Zhao Wanxia, ayo bertaruh sekali. Jika saya tidak bisa mengalahkan Zhao Wanxia kembali dalam 10 kali, maka peluang saya adalah 1:3. Jika aku bisa mengusirnya, berapa banyak batu roh yang kamu pertaruhkan akan menjadi milikku. Prasyaratnya, itu pasti batu spiritual kelas atas, karena batu spiritual kelas atas disukai oleh orang suci ini. Ketika puluhan ribu murid mendengar bahwa kemungkinannya adalah 1:3, mereka semua sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa dengan bertaruh batu roh berkualitas tinggi, Anda bisa mendapatkan 3. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun mengangkat alisnya ke arah Mu Meng. Mu Meng memahaminya, dan buru-buru menarik Tan Yun dengan tatapan cemas. Tan Yun, jangan gegabah, kamu tidak bisa melawan Zhao Wanxia. Tan Yun, dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi, kamu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Juga, jika kamu bertaruh melawan mereka seperti ini, begitu kamu kalah, Kepala Divisi meminta kami untuk membeli lebih dari 5 juta batu roh kelas untuk murid-murid yang berjasa, tetapi kami kalah. Mu Meng berkata, air mata mengaburkan pandangannya. Dapat dilihat dari sini bahwa aktingnya terbukti. Ketika dia menangis, Mu Meng melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao, Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying yang tampak khawatir. Dia mengangkat alisnya, dan mereka berempat segera mengerti bahwa Mu Meng berpura-pura. Pada saat yang sama, mereka berempat tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun ingin mengadu batu roh para murid lebih banyak, jadi mereka berempat juga membujuk Tan Yun untuk tidak menghadapi Zhao Wanxia, apalagi bertaruh. Zhao Wanxia dengan keras membenci Tan Yun, kami baru saja bersumpah. Putra suci ini tidak percaya kamu berani melanggar sumpah, hahaha, tunggu saja mati. Zhao Wanxia menoleh ke puluhan ribu murid, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua kembali dan beri ruang untuk saya dan Tan Yun. Segera, semua orang mundur. Setelah mengosongkan ruang terbuka seluas 300 meter persegi, Zhao Wanxia memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum lebar, putra suci ini bertaruh 10.000 roh terbaik. Aku bertaruh pada 1000 batu roh terbaik, kata Fan King. Tiba-tiba, semua orang tidak sabar untuk memasang taruhan. Ziyan, kamu datang untuk menghitung batu roh yang dipertaruhkan semua orang, kata Tan Yun. Kakak ipar yang baik, Sue Ziyan memeras setetes air mata, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya membentuk dinding spiritual setinggi ratusan kaki di kehampaan. Sue Ziyan berpura-pura tenang, dan berkata dengan dingin kepada semua orang, sekarang Anda mulai bertaruh, letakkan batu roh di depan saya, dan kemudian saya akan bertaruh jumlah nama Anda dan mencatatnya di dinding kekuatan spiritual yang tinggi. Semua orang berebut untuk bertaruh. Divisi Pil Duan Kong, bertaruh 300 batu roh terbaik. Formasi Liu San, bertaruh 260 batu roh teratas. Dan saya. Selama setengah jam berikutnya, Sue Ziyan akhirnya menyelesaikan statistik.
Ada lebih dari 51.000 murid yang memasang taruhan. Jumlah taruhan bervariasi. Hanya ada beberapa batu roh berkualitas tinggi, dan ratusan lainnya. Jumlah taruhan yang terkumpul mencapai 1,6 juta batu roh kelas tinggi. Hahaha, Tan Yun, aku ingin tahu apakah lelaki tua ini juga bisa bertaruh. Dan usia tua. Ditemani oleh tawa, pemilik toko dari berbagai toko di Fangcheng muncul di atas kepala Tan Yun di langit, dengan 30.000 orang. Seperti kata pepatah, tidak ada pengkhianat, tidak ada bisnis, dari pemilik toko ini, tubuh tercermin dengan jelas. Di belakang 30.000 pemilik toko, ada puluhan ribu murid dan teman dari berbagai toko, mengambang di langit. Pada saat ini, di kota seluas 3.000 mil persegi, dapat dikatakan bahwa toko-toko tutup, dan lorong-lorong kosong, semua berkumpul di langit di luar paviliun Excelsior. Kerumunan hitam di langit, dan kerumunan di tanah, menghalangi Tan Yun dan Zhao Wanxia agar tidak bocor. Minggir, suara acuh tak acuh terdengar dari belakang para murid di langit, dan ada keributan di antara kerumunan. Shen Shuzhen, yang memimpin Shen Qingqiu, Yang Chong, Luo Fan, dan Fang Qinghan melewati kerumunan dan datang ke Tan Yun. Apa yang terjadi barusan? Aku telah belajar bahwa aku percaya padamu. Bibir Shen Shuzhen terbuka ringan, dan sebuah suara masuk ke telinga Tan Yun. Kemudian, dia berdiri bersama Mu Mengyi dan yang lainnya. Tan Yun, bisakah kita bertaruh? Seorang penjaga toko bertanya dengan lantang, tentu saja, jika kita bisa bertaruh. Dan sekarang para murid telah bertaruh 1,6 juta batu roh terbaik. Jika Anda membayar, Anda harus mengambil 4,8 juta batu roh terbaik. Ling Shi, jika kamu tidak memiliki lebih banyak batu roh di tanganmu, maka kami secara alami tidak akan bertaruh. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dalam pandangannya, hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memancing batu roh terbaik. Hanya dengan memenangkan perjudian, seseorang dapat memiliki roh terbaik. Batu, buka gulungan ruang waktu dari perangkat tertinggi kelas bawah, dan sempurnakan Fuxin Zun dan untuk Namong Yukin. Dan dia tidak memiliki batu spiritual berkualitas tinggi di tubuhnya, begitu pula Shen Shuzhen dan yang lainnya. Tepat ketika Tan Yun merasa malu untuk memikirkan tindakan balasan, sebuah suara tua yang familiar tiba-tiba terdengar dari langit. Tan Yun, berapa banyak batu roh yang ingin kamu pinjam, dan berapa banyak yang ingin kamu pinjam dari Huang Fu Sunnah yang lama? Semua orang melihat ke atas, tetapi melihat bahwa Tantai Zongde, yang telah dipromosikan oleh Raja, bertanggung jawab atas rumah lelang gerbang suci Huang Fu Sunnah, memancarkan atmosfer ganda dari alam jiwa ilahi, terbang di langit. Meskipun tingkat kultivasi Tantai Zongde tidak tinggi, semua orang harus memberinya 3 poin kesopanan. Seperti semua orang tahu, dia adalah selebritas besar di depan Raja saat ini. Generasi muda telah melihat The Lao. Tan Yun berkata dengan tulus, memang benar bahwa generasi muda tidak berani meminjam batu roh Anda, karena generasi muda tidak yakin bahwa 10 serangan dapat mengusir Cao Shengxi. Setelah itu, Tan Yun menghadapi jari-jari terkepal Tantai Zongde dan mengaitkannya dengan tidak berarti. Tantai Zongde tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko lain ketagihan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan setinggi puluhan ribu mil, Tantai Xuanzong, dengan kesadaran spiritual menyelimuti Tan Yun, matanya yang dalam mengungkapkan warna persetujuan yang kuat. Kemudian, tawa panjang terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, penguasa ini percaya bahwa kamu dapat kembali dengan beban penuh. Hari ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan uang, Anda harus membuat mereka kehilangan uang mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, lalu, melihat puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dia berkata dengan keras, orang tua, berapa biayanya, aku akan meminjamkanmu 3 kali batu roh. Oke, orang tua itu setuju. Tantai Zongde berkata, dan lebih dari 30.000 pemilik toko mulai bertaruh tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tahu bahwa Tantai Zongde memiliki batu roh. Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 30.000 pemilik toko memasang taruhan mereka pada batu roh terbaik, yaitu 19 juta batu roh terbaik.
Selain jumlah yang dipertaruhkan oleh semua murid, batu roh terbaik mencapai 20,6 juta. Data yang mengerikan ini. Anda tahu, batu spiritual kelas atas, tapi sama dengan 100 kelas atas sama dengan 10.000 kelas menengah sama dengan 1 juta batu spiritual kelas rendah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.